Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Hari ini, Senin 29 April, Mahkamah Konstitusi menyidangkan gugatan dari partai politik peserta pemilihan anggota legislatif. Salah satu yang mengajukan adalah Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Selain P3 yang juga mengajukan gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum di MK, ada 20 partai termasuk partai lokal yakni Partai Aceh. P3 dalam penetapan Komisi Pemilihan Umum masih kurang 0,13% untuk memenuhi syarat parliamentary threshold atau ambang batas parlemen 4%. Laporan selengkapnya Saudara sudah ada rekan Niputu Trisnanda yang berada di gedung Mahkamah Konstitusi. Selamat siang Putu, siapa saja yang mengajukan gugatan untuk Pileg Putu? Ya, selamat siang Mercy dan juga saudara. Kalau bicara siapa saja, tentu saja jumlahnya banyak sekali dibandingkan juga dengan beberapa partai, baik yang kemarin sudah masuk dalam parlemen, non-parlemen, ataupun juga dari partai daerah. Tapi kalau dari data resmi yang kami catat di MKRI atau situs resmi dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, memang mencatat setidaknya ada 2 partai yang menjadi partai penggugat terbanyak, baik itu untuk suara partai ataupun juga suara perseorangan. Yang pertama adalah Gerindra dengan 32 perkara, kemudian juga di posisi yang sama ada Partai Demokrat, ini juga menggugat sebanyak 32 perkara, lalu di bawahnya ini ada P3 dengan sekitar 20 perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan kemudian diikuti oleh Golkar, PDI Perjuangan dan juga masih banyak lagi di bawahnya. Jadi kalau kita bicara melihat bagaimana kemudian persidangan, memang total sampai dengan hari ini ada sekitar 79 perkara yang nantinya akan disidangkan, dibagi ke dalam 3 panel dan juga terbagi dalam 3 sesi. Masing-masing panel ini akan diselenggarakan atau digelar secara serentak di 3 jam berbeda, yakni pada sesi pertama dimulai pada pukul 8 pagi tadi, kemudian pada sesi kedua ini dimulai 13.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan nanti akan ada sesi ketiga yakni pada pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Masing-masing panel dipimpin oleh 3 majelis hakim. Di panel 1 ada Suhartoyo, Daniel Yusmik dan juga Anwar Usman. Sementara di maksud kami Suhartoyo, Daniel Yusmik dan juga Guntur Hamzah. Sementara di panel kedua ada Saldi Isra, Ridwan Mansur dan Arsul Sani. Dan di panel ketiga ada Arif Hidayat, Guntur Hamzah dan Eni Nurbaningsih. Masing-masingnya ini dibagi. Di panel 1 ada 103 perkara, sementara di panel 2 dan juga panel 3 akan mengurus atau mengadili kurang lebih 97 perkara masing-masing. Mercy. Putu, untuk Partai Persatuan Pembangunan ada di panel berapa dan seperti apa gugatannya Putu? Ya, ini di semua panel, di 3 panel, ini masing-masing ada P3 yang kemudian mengajukan gugatan, salah satunya di panel 1 tadi untuk daerah Banten misalnya, P3 ini menjadi pemohon di mana mengajukan gugatan diduga terjadi perpindahan suara P3 ke Partai Garuda, di mana di Banten 1 disinyalir ada kurang lebih 5.000 suara yang pindah dari P3 ke Partai Garuda, di Banten 2 ini ada 5.900 suara, dan di Banten 3 ada kurang lebih 8.000 suara yang diduga pindah dari P3 ke Partai Garuda. Tetapi bukan hanya menjadi pemohon saja, P3 ini juga tercatat menjadi pihak yang termohon, di mana untuk dapil tadi di panel 1 begitu ya, untuk di Jawa Timur ini tadi sempat disampaikan bahwa dari PKS menduga ada juga penggelembungan suara dari P3 dan juga Partai Demokrat. Jadi posisinya tidak hanya sebagai pemohon tapi juga sebagai termohon. Di lain sisi juga untuk P3 sendiri hari ini tercatat dari 79 perkara setidaknya ada 7 perkara di mana P3 ini menjadi pihak pemohon. Jadi kita masih nantikan baik itu di panel 1, 2 dan 3, kemudian di sesi 1, sesi 2 dan juga nanti sore di sesi ketiga apa saja gugatan yang disampaikan oleh partai P3, karena kalau kita lihat memang di antara semua partai P3 ini menjadi partai yang harapannya paling tinggi untuk memenangkan sengketa di Pileg maksud kami, pemilu legislatif, supaya bisa memenuhi ambang batas parlemen, memenuhi kurang lebih kekurangan sekitar 0,13% supaya bisa kembali masuk dan
dan mendapatkan kursi di Senayan. Mercy. Putu, yang menjadi menarik juga adalah terkait dengan Hakim MK Arsul Sani. Bagaimana dengan posisi Hakim MK Arsul Sani yang sebelumnya merupakan politikus dari P3 saat di DPR? Ya, sampai dengan saat ini Arsul masih diizinkan untuk kemudian mengikuti persidangan, namun tidak melakukan proses pemilihan ataupun menentukan putusan begitu ya pada saat nanti RPH. Lebih lengkapnya sebelum saya menjelaskan, berikut pernyataan dari juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono. Untuk Hakim Konstitusi Anwar Usman itu sesuai putusan MK kan tidak boleh ikut mengadili perkara perselisihan hasil pileg yang potensial mengandung konflik kepentingan dengan beliau. Dalam konteks ini pemohon yang itu adalah PSI, gitu kan, konflik kepentingannya di situ. Dan kita dalam manajemen distribusi perkara kemarin sudah menghindarkan Hakim Konstitusi Anwar Usman untuk tidak memeriksa pemohon yang itu adalah PSI. Nah, tadi kan ada perkembangan menarik tadi pagi itu, ternyata ada pihak terkaitnya PSI, sehingga tadi digantikan dulu oleh Hakim Konstitusi yang lain, yang seperti yang kita tahu tadi kita agak mundur kan di pandang. Jadi berbeda ya, Mercy dan juga saudara, kalau mengacu dari RPH, kemudian juga hasil dari MK Anwar Usman dan juga Arsul Sani ini ada di posisi yang berbeda. Anwar Usman sudah ditetapkan tidak bisa mengadili ataupun juga memutuskan sengketa Pilpres dan Pileg yang diduga akan memiliki konflik of interest ya. Ini salah satunya adalah PSI. Sementara Arsul Sani yang memang baru bergabung pada Januari 2024 ini belum mendapatkan keputusan ataupun juga sanksi dari MK, tidak ada kebijakan-kebijakan yang memang melarang Arsul Sani untuk bergabung mengadili persidangan terkait dengan P3. Tetapi untuk menghindari adanya nanti konflik of interest, akhirnya Majelis Hakim bersembilan bersepakat bahwa untuk memenuhi kuota nanti Arsul Sani diizinkan mengikuti rapat ataupun juga sidang di panel, tetapi tidak memberikan keputusan pada saat RPH nanti diberlangsungkan, khususnya saat P3 ada di dalam pembahasannya. Mercy. Meski mantan politikus P3 Arsul Sani masih bisa menyidangkan sengketa terkait dengan P3. Terima kasih Niputu Trisnanda, jurnalis Kompas TV yang melaporkan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi.